Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spansa, Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi. Coba deh, sekarang posisinya dibikin enak dulu. Rileks sebentar. Tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan pelan-pelan. Saya mau ajak kalian semua masuk ke dalam sebuah perjalanan singkat. Sebuah perjalanan ke dalam pikiran kalian sendiri. Kalian sadar nggak sih kalau selama ini banyak dari kita tuh hidup dalam sebuah ilusi yang besar banget. Ilusi ini rasanya nyata sekali. Kayak selimut yang nyaman yang bikin kita lupa sama kenyataan yang sebenarnya. Ilusi ini tuh kayak bisikan halus yang kedengeran setiap hari. Apalagi pas kita lagi asik-asiknya sama dunia kita. Nah, ini dia nih ilusi terbesarnya. Kalimat sakti yang seolah-olah jadi pembenaran buat kita menunda banyak hal. Tobatnya nanti aja lah. Nanti aja sholatnya kalau udah tua. Hayo. Pernah nggak pikiran kayak gini lewati kepala kalian? Pasti pernah kan? Karena ilusi inilah, kita jadi ngerasa, santai aja nunda sholat, kan lagi nanggung push rank. Kita jadi santai aja ngelawan orang tua, santai banget nge-scroll hal-hal yang nggak bener, ngetik kata-kata kasar di medsos, atau buka situs-situs yang bikin Allah murka. Dan di dalam hati, kita selalu bisikin kata yang sama. Nanti, besok, lain kali aja. Oke, sekarang kita mulai perjalanannya ya. Coba fokuskan pikiran kalian. Bayangin deh, malam ini, pas kalian lagi scroll-scroll HP tanpa tujuan, sendirian di kamar yang sepi, tiba-tiba layar HP kalian ngeblank, terus berkedip, dan nampilin sebuah hitung mundur. Angkanya mulai bergerak mundur. 10. Jantung kalian mulai berdebar lebih kencang dari biasanya. 9. Tiba-tiba napas kalian terasa sesak, tercekat di tenggorokan. 8. Semua suara di sekitar kalian seakan hilang, dunia seolah berhenti berputar. Dan di atas angka hitung mundur itu ada tulisan yang bikin darah kalian seakan membeku. Bukan tulisan sisa baterai, bukan sisa kuota, tapi sebuah kalimat, sisa waktu hidupmu. Apa yang bakal kalian rasain di detik itu? Panik, takut yang luar biasa, seluruh badan gemetar dan langsung keluar keringat dingin. Coba jujur sama diri sendiri, apa reaksi pertama yang muncul? Dan penyesalan apa yang pertama kali terlintas di kepala? Rasa panik yang kayak gitu, persis seperti yang digambarin di lirik lagu ini. Sebuah permohonan yang paling tulus dari hati yang paling ketakutan. Sebuah keinginan buat muter balik waktu, cuma demi satu kesempatan lagi. Tapi coba kita renungkan, kenapa ya kita takut itu sama kematian? Bukannya mati itu sebuah kepastian yang pasti kita semua temui? Kenapa kita sampai memohon-mohon supaya nyawa kita jangan diambil dulu? Dan inilah jawabannya. Jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita semua tahu alasannya. Kita takut bukan karena mau berpisah sama dunia, tapi kita takut sama apa yang udah kita perbuat. Kita takut sama dosa-dosa yang akan terus membayangi kita. Alam bawah sadar kita sebenarnya tahu banget kalau bekal kita masih kosong melompong. Koper yang harusnya kita bawa buat perjalanan abadi nanti, isinya belum ada apa-apa. Malah yang ada cuma tumpukan dosa yang udah menggunung, yang bakal ngebebanin setiap langkah kita nanti. Coba ingat-ingat lagi. Saat kalian sendirian di dalam kamar, pintu dikunci, lampu dimatiin, saat nggak ada ayah, ibu, atau teman yang lihat, apa yang kalian lakuin dengan HP kalian? Apa yang ditonton oleh mata ini? Apa yang diketik oleh jari-jari ini? Jauh, di dalam lubuk hati, kita tahu persis seberapa kotornya diri kita saat nggak ada satupun manusia yang melihat. Lalu gimana kalau momen itu datangnya hari ini? Bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini. Saat satu-satunya keinginan kita yang tersisa hanyalah sebuah kesempatan yang sangat singkat untuk bertobat. Bayangkan, malaikat Israel benar-benar berdiri di sudut kamar kalian. Sekarang juga. Dia nggak akan nanya, kamu siap? Dia nggak akan peduli kalian masih muda, masih sehat, atau followers kalian berapa juta. Saat waktunya tiba, semuanya selesai. Layar HP nggak ada artinya lagi. Teman-teman tongkrongan gak akan bisa nolong. Yang tersisa cuma kita, amal kita, dan penyesalan yang datangnya sudah sangat terlambat. Ini adalah sebuah fakta mutlak yang harus kita pahami bareng-bareng. Syarat untuk mati itu cuma satu, sobat, yaitu hidup. Gak perlu nunggu tua, gak perlu nunggu sakit dulu. Kapanpun waktunya tiba, ia akan tiba. Pernah gak sih kalian ngerasa ada di titik ini, bingung sama diri sendiri? Ngerasa, ya Allah, aku takut banget masuk neraka. Tapi kalau lihat amalku yang begini, aku juga malu minta surgamu. Kita ini manusia yang penuh dengan kontradiksi. Tapi, di tengah semua ketakutan dan kebingungan ini, ada satu kabar baik. Satu kabar baik yang luar biasa indahnya. Kita semua hari ini masih bernapas.
Dan yang lebih indah lagi, kita berada di bulan suci Ramadan, bulan di mana pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Tuhan kita itu maha pengampun loh. Rahmatnya itu jauh lebih besar dari dosa sebesar apapun yang pernah kita lakuin. Allah itu seakan sedang membentangkan karpet merah ampunan buat kita. Dia lagi natap kalian sekarang, nunggu kalian buat kembali. Kalau saat ini ada sedikit aja getaran di hati kalian, jangan diabaikan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan cinta darinya. Makanya, jangan tunggu besok. Jadikan Ramadan ini titik balik kita. Kalau selama ini tangan kita lebih sering megang HP, yuk coba ganti kebiasaan itu dengan megang Al-Quran. Kalau lisan kita sering nyeletuk kasar, coba direm, perbanyak istighfar. Dan kalau kalian punya salah sama orang tua, pulang nanti cium tangan mereka, peluk, dan minta maaf setulus-tulusnya selagi mereka masih ada. Yuk kita akhiri dengan menundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Allah yang maha menatap kita. Ya Allah yang maha mengetahui setiap maksiat yang kami sembunyikan. Ampuni kami ya Rob. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami saat kami sedang berbuat dosa kepadamu. Izinkan kami mengucap la ilaha illallah di akhir hayat kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.